sambil saya rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang berbahagia, kita malam ini sesuai undangan melaksanakan pertemuan untuk silaturahmi sekaligus persiapan perkuliahan semester genap 2021-2022 ya. Dan pada malam ini juga ya kita akan mengumumkan juga bahwa pada semester ini kita baru saja ada pergantian pengelola di tingkat universitas, ya, diamanahkan untuk dekan periode 2022 sampai 2025 gitu ya. Pak Wakil Dekannya sama Pak Sule, kemudian di Prodi Teknik Informatika ya itu juga ada pergantian menjadi Pak Hari Asgar ya sebelumnya. Kemudian di Tambang juga ada perubahan, saat ini diamanahkan ke Pak Ansari Akbar. Alhamdulillah Pak Ansari Akbar. Kebetulan beliau sudah hadir tadi ya. Selamat bergabung Pak Ansari Akbar. Baik Pak. Ya, kemudian di Teknik Sipil sudah bergabung ya Pak Puryadi, kemudian di Teknik Industri Pak Amirul Hilmi juga sudah bergabung bersama kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita awali bersama pertemuan kita pada malam ini membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuai dengan agenda kita, jadi pada malam hari ini kita acaranya silaturahmi, kemudian juga persiapan perkuliahan semester genap, ya, di mana sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan di grup kita maupun yang sudah disampaikan juga di grup universitas, bahwa terhitung tanggal 1 Maret 2022 itu sudah dimulai perkuliahan semester genap 2021-2022 gitu ya. Saya share screen ya mungkin ya, biar kita sama-sama melihat apa yang sudah disampaikan oleh TU, oleh pimpinan. Jadi di sini ada pengantar jadwal bahwa perkuliahan semester genap itu dimulai 1 Maret 2022 hingga 2 Juli 2022. Nah, kemudian nanti UTS-nya kurang lebih di tanggal 19 sampai dengan 25 April. Kemudian UAS-nya nanti tanggal 4 sampai 12 Juli 2022, gitu ya. Oke, kemudian beberapa hal juga yang kami sampaikan di sini bahwa perkuliahan kita bisa dilaksanakan secara luring, tatap muka, kemudian juga secara daring, ya, secara online melalui Siakat, Unduva, dan Edlink untuk materi pembahasannya. Kemudian untuk tatap muka virtualnya bisa menggunakan Zoom Meeting, ya, karena kita sudah bisa menggunakan Zoom Meeting akun Undova maupun nanti akun saya nanti bisa digunakan jika dalam waktu yang bersamaan kita mengadakan tatap muka online, ya. Nah, kemudian untuk pemberitahuan juga bahwa saat ini kita ada beberapa tambahan, ya, bapak-bapak dosen kita, terutama yang dari tambang, ya, sudah bergabung Pak Ansori Akbar, kemudian Pak
Saipul, kemudian juga nanti akan menyusul ada Pak siapa sih? Pak Saryal dan Pak Beni gitu ya, ada 4 orang di tambang gitu ya. Oke. Kemudian untuk jadwal perkuliahan itu masing-masing sudah diinfokan, sudah dikirimkan begitu ya. Mulai dari teknik informatika begitu ya. Beberapa sudah hadir di sini, ada Pak Yudi gitu ya. Kemudian Pak Gozadi yang belum bergabung ya. Kemudian ada Bu Siska, ada Pak Julfikar. Pak Hardoni itu yang mana Pak Wadek? Alumni FISIP Pasan. Oh, gitu. Baru ngajar ya? Udah setahun. Sudah setahun ya. Kemudian ada Pak Egi, Pak Ustadz Taher, Ahmad Zulfikar, itu pondok ya Pak Sule? Saya orang pondok. Oh iya. Jadi sambil kita mengenalkan ya dosen-dosen yang akan mengampu di semester ini, kita mulai dari informatika, kemudian ada Rifki Alihobir ini mengajar juga, gitu ya, KTU kita, ya dosen TU namanya. Kemudian ada Pak Anton juga, ketua BK kita, kepala BK kita, kemudian Pak Ari Asgar, kemudian Pak Sabda ya juga mengampu grafika komputer ya dari BAK. Kemudian ada Pak Firmansyah ini senior juga yang sudah mengampu. Kemudian Pak Sueb. Pak Sueb yang mana Pak Saleh? Pak Sueb itu sepupunya Buya. Oh, ya, beliau multimedia dan multimedia periklanan ya. Kemudian Kobar, Pak. Ya, itu yang di informatika. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, kita di semester ini ya, itu ada 2 kurikulum yang berjalan. Di semester 2 itu kurikulum yang terbaru ya 2021 ya Pak Sule ya. Saya MPKM Pak. Ya MPKM, kemudian yang semester 4 ke atas itu kurikulum lama yang 2018 ya. Nah, di teknik sipil ada Bu Minten yang di LPM ya Pak. Ya. Kemudian Pak Muhammad Agus Alwi ya. Itu ngaku bahasa Indonesia, kemudian ada Pak Nasrullah ya. Pondok juga ya Pak? Pondok. Oh ya. Kemudian Pak Lalu Marzuandi. Pak Lalu ada di Lombok. Oh gitu ya. Kemudian ada Bu Dewi. Saya yang lama juga ya? Lama, yang Kapolri lama. Oh Bu Dewi. Kemudian ada Pak Wicaksana Wirajaya. Orang Malang. Oh gitu. Kemudian ada Pak Erwansa. Jereweh itu ya, Pak Sastro, Pak Surya Jaya, ya, yang pengawas itu ya. Saya yang pengawas. Kemudian ada Bu Fitri, ada Pak Junaidi, Pak Warek kita, Pak Warek 3. Kemudian ada Surya Hamdani ya, yang nikah sama orang Sampir. Oh iya, Pak Dani itu ya. Ya. Oke, ada Bu Asi Lestari. Itu mana Pak? Alumni. Orang Sampir Pak. Ya. Kemudian ada itu ya, yang di sipil ya, sipil. Ya. Kemudian lanjut lagi ke teknik pertambangan. Pak Agus Alwi, Pak Ahmad Zulfikar tadi, Pak Erwansa juga sudah. Rizka Trimulyani, mana Pak? Dosen di FKIP Pak. Oh dosen FKIP ya. Temannya Sopan, samanya Sopan. Oh iya. Kemudian ada Pak Trisman yang tadi sempat bergabung bersama kita. Kemudian ada Pak Darwin. Pak Darwin yang mana Pak? Alumni
alumni juga Alumni, ya. Pak. Kemudian ada Bu Miranti Nurulandari juga, alumni juga. Kemudian Pak Sarial ya, Pak Sarial yang tambang itu ya, yang baru Saya ya. barusan Baru ada ya. di Tasik. Ada Pak Modal Ansori, Teknik Bandung. ada Pak Sule, Bu Ernawati tadi, Pak Darwin, Pak Karyadi. Pak Karyadi yang SMK, Pak. Alumni. Alumni, Pak. Oke, ada Pak Saiful Aziz juga, Pak Beni yang Bapak baru. Kemudian itu ya yang tambang. Kemudian terakhir untuk yang industri Ilham Wahyudi. Itu yang mana, Pak? Pak Ilham Wahyudi yang di PDIP, Pak. Oh, Dosen baru. dosen baru ya. Pak Puryadi. Oke. Termasuk Pak Irwan Hanus Jayadi? Lombok. Lombok. Posisi di Lombok. Oke, ya. Kemudian ada Bu Novi, ada Pak Dimas. Alumni juga? Perindak. Oh, Perindak. Oh, Perindak. Kemudian ada Pak Amrul Salam. Kemudian ada Pak Dwi Prasetyo. Alumni. Pras itu adiknya Bu Eko. Oh. Oke, Adiknya Bu ada Eko dekan pertanian sekarang. Iya, iya. Kemudian ada Bu Rahmawati. Iya. Kemudian ada Pak Amirul Ilmi. Ya. Jadi itu dosen-dosen kita yang mengampu di semester genap 2021-2022. Itu pengantar dari saya, dan tadi sudah kita perkenalkan juga Pak Kaprodi kita ya dari Teknik Informatika, Pak Hari Asgar. Oke. Pak Hari Asgar bisa perkenalan sedikit karena kita ini juga bisa dikenal oleh Bapak kita yang baru. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alumni mana, tinggal di mana, gitu ya? Silakan Pak Hari. Di Senayan ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya alumni Amikom Jogja. Ya, Angkom ya. Oke. Tinggal di Senayan. Senayan ya, oke. Dari Senayan. Nggak aktif kameranya ya Pak Hari, biar kelihatan gantengnya. Bukan lupa. Nggak bisa keluar ya. Oh iya. Oke, itu di Prodi Teknik Informatika. Sebelumnya Pak Agus Jayadi ya yang pindah base ke ekonomi. Sebelumnya lagi itu Pak Zulfikar. Oke, Kaprodi Teknik Industri ya. Silakan Pak Amir. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Dekan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amirul Hilmi. Alhamdulillah dipercaya untuk menjadi Kaprodi di Teknik Industri. Saya S1 di UNRAM, kemudian S2 di UGM. Keilmuan saya kimia, kalau spesialisasinya ke kimia anorganik, jadi material, mineral, kayak gitu. Sekarang tinggal di Kertasari. Mungkin kalau yang dari yang dari Jawa, ada yang dari Bandung gitu ya, mau ke Kertasari liburan, salah kontak-kontak. Iya. Saya Pak Dekan, terima kasih. Status Pak Amir. Status Pak Amir. Anak satu. Mau nambah lagi ya? Oke. Ya. Selamat bergabung Bapak-bapak yang sudah ya bergabung ya. Ada Ustaz Tahir tadi ya, Ketua RP2M kita. Ya, kemudian Pak Darwin juga sudah bergabung ya. Oke. Pak Beni juga sudah bergabung. Lanjut Pak Puryadi ya dari Prodi Kaprodi
Teknik Sipil. Silakan Pak Pur. Oh, tidak aktif Pak Puradi. Lanjut dulu. Pak Pur. Oh, menghilang sepertinya. Oke, berikutnya dari tambang ya, yang sudah hadir tadi Pak Muhammad M. Ansari Akbar. Silakan Pak Ansari, mungkin bisa kenalan untuk Bapak Ibu kita yang sudah hadir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Ansari Akbar, kebetulan dipercaya untuk jadi Kaprodi di Teknik Pertambangan. Saya S1-nya kebetulan di Unhas, S2-nya di ITB. Dan waktu S1 Teknik Pertambangan, tapi masih satu sama geologi. Jadi dulu masih di bawah jurusannya geologi, cuma prodinya Teknik Pertambangan. Iya. Nah, terus di ITB-nya Rekayasa Pertambangan yang spesialisasi lingkungan pertambangan. Sekarang masih di Jakarta. Saya orang asli Bima, Bapak Ibu. Oh, Bima ya, Pak. Saya lahir besar sekolah di Bima pokoknya. Merantau cuma ke Makassar, terus ke Bandung, sekarang di Jakarta. Baik, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, Pak Dekan. Ya, silakan Pak Trisman. Saya dengar ada alumni Makassar ini. Saya jadi lebih contoh Makassar. Pak Ansari. Pas lah. Iya, Pak. Pak Salam Ansari. kenal Pak Ansari, saya Trisman. Iya. Iya, Pak. Saya alumni Geologi Unhas. Oh, iya. Iya, saya dengar begitu, Pak. Kanda. Saya dengar. Angkatan berapa, Alhamdulillah Pak? nanti. Saya 2008 kebetulan, Kanda. Oh, sama saya. Iya. Memudah. Nggak salah. Pas. Kalau enggak salah kita 96 Ki kan enggak? Iya. Pokoknya Pak Ansari cerita yang baik-baik tentang Trisman. Iya. Disimpan yang tidak baik. Iya kan. Siap. Pokoknya sesuai arahan Pak Kaprodi, kita siap support. Oke, sip. Kalau saya sebentar pendekan, karena saya tidak bisa lama. Yang saya hormati Ketua LP2M, MM nih. Kebanyakan M-nya nggak ada uangnya. LRP2M. LRP Iya, 2M, kebanyakan Pak. M-nya tapi nggak ada duit dipegang sama dia. Si Aherudin. Silakan Pak Trisman. Yang calon sekjen KNPI nggak jadi. Saya sih sebenarnya simpel saja. Pertama, selamat untuk Pak Dekan dan semua, dan wakil dekan saya yang paling gagah itu Pak Sule itu. Kemudian Pak Kaprodi yang baru, dan apresiasi dan salam hormat untuk mantan dekan kita yang 2 periode. Itu sama dengan Pak Jokowi, kalau mau 3 periode juga melanggar konstitusi. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, arahan saya pribadi sih bahwa saatnya fakultas memikirkan untuk lab. Karena kita yakini bahwa dulu pernah ada lab zaman Daenak Pak Sule ya. Cuma nggak tahu lab kita kemana. Mungkin fokus kita pada kan kalau bisa ada target terukur, sehingga masing-masing prodi di Fakultas Teknik ini ada lab khusus. Kalau jangka pendek belum bisa kita adakan di kampus, barangkali kita bisa dengan dinas terkait, entah dengan PU, entah dengan pertambangan. Apalagi saya sekarang di Pertambangan Provinsi siap juga untuk menjadi lab teman-teman di kampus. Itu satu. Yang kedua, barangkali juga karena ada ketua LPRM ini, kita sudah bangun kemitraan keteknikan sebenarnya. Kemitraan keteknikan dengan instansi terkait dan private sector. Karena saya yakin tanpa kemitraan para pihak, kita tidak bisa apa-apa, Pak Dekan. Karena saya yakin dan kita percaya Pak kampus kita masih dalam berproses terus. Pak Rektor masih bangun jaringan kemana-mana. Saya yakin juga beliau jangan kita bebani dengan persoalan yang begitu besar. Saatnya, kalau saya bahasa saya, saatnya fakultas membuka sayapnya keluar. Karena saya punya keyakinan dosen-dosen teknik ini semua itu luar biasa dan biasa di luar semua. Saya tidak ragu kalau itu. Yang terakhir, yang ketiga, barangkali
tadi sudah chat juga bahwa upgrading dosen ini penting Pak Dekan, sehingga kalau saya ini kan dosen terbang yang tidak punya pesawat, saya ini karena tanggung jawab moral saja sih, pernah kita awali Cordova. Sudah saatnya ada adik kita yang dosen-dosen baru, contoh di pertambangan ada Mira, itu kita upgrade ke S2 tambang. Kemudian ada Darwin, ada Karyadi, kemudian di sipil ada siapa? Pak Sule ini harus S2, ini sudah senior tapi masih S1, agak repot. Sehingga apa? Ketika ada tim akreditasi nanti, kita tidak kelabakan dalam proses pemenuhan semua syarat-syarat. Itu satu. Yang kedua, mutualisme dan mutual atau kualitas dari staf pengajar kita tidak diragukan lagi. Walaupun sekarang tidak kita ragukan, tapi saya yakin era sekarang era sertifikasi yang diakui oleh badan-badan resmi. Saya yakin juga. Terus yang berikutnya, terakhir bahwa di teknik ini ada namanya profesi Program Insinyur Indonesia atau PII. Kebetulan di KSB saya masih ketuanya. Dan saya masuk di KPI Jakarta Pusat kemarin baru dilantik. Saya pengen Fakultas Teknik Cordova ini semua dosennya menjadi insinyur. Ada insinyur mesin, ada insinyur sipil. Karena undang-undang baru tentang insinyur adalah semua pekerjaan keteknikan nanti diserahkan kepada personal kompeten yang memiliki sertifikasi insinyur. Iya, artinya kalau kita di kampus lagi duduk diam, mungkin sertifikat kita bisa dipinjam di perusahaan mana, pipa, perusahaan listrik, perusahaan konstruksi di luar NTB. Saya kira adalah untuk membantu operasional kita di kampus. Saya kira itu dari kami Pak Dekan. Saya pribadi, intinya saya salut kekompakan kita karena ini adalah Zoom meeting pertama saya 2022. Dan semoga Zoom meeting ini ada daftar hadirnya untuk mempercepat proses gaji Pak Sule nanti ke depan. Dan persoalan gaji kepada Pak Ansori nih, adinda saya nih. Saya yakin dan teman-teman ITB, saya salut. Terima kasih untuk teman ITB sudah bergabung dengan kami di Cordova. Persoalan gaji adalah, kalau bahasa saya begini dengan mahasiswa, biarkanlah Allah yang menggaji kita di Cordova. Itu aja sih kalau saya. Kalau ada syukur, kalau tidak ada mohon, tidak usah bicara di Facebook atau bicara ke mahasiswa. Tetaplah kita menjadi pelita penerang di KSB. Itu kalau saya pandangan. Terima kasih. Salam buat semua. Semoga sukses selalu Pak. Saya ikuti 10 menit dulu. Oke, sip. Pak Sule nih, saya mau lihat. Mau rekam Pak Sule nih. Tolong fasilitasi teman-teman yang mau daftar di PI itu, Mas. Ya kan nanti kita ngomong tanggal 2 saya pulang. Boleh, nanti kita ketemu ya. Kalau satu kelas kita bisa adakan, yang pemateri Jakarta kita datangkan ke sini. Jadi kita ini kalau bisa minimal 20, kita langsung IR nanti. Jadi Insinyur Sulaiman Saiste, Insinyur Hasan STMC, wah gitu. Kita bisa kuliah setahun tanpa kuliah online pun bisa. Nanti kita atur lah itu. Oke. Makasih. Aman lah. Siap. Makasih. Ya, sama-sama Pak Trisman. Ya, beliau salah satu dosen di teknik sipil yang banyak. Pertambangan, tambang Pak. Tambang. Sorry, maaf. Yang berkontribusi, yang kita sering terobosan-terobosannya begitu ya. Dengan mahasiswa, dengan pemerintah daerah, dengan pihak-pihak swasta dan lain-lain. Terima kasih tadi sudah disampaikan beberapa hal ya terkait dengan upgrade dosen ya. Alhamdulillah kita pada semester ini kedatangan bapak-bapak dosen kita ya, baik yang alumni, baik yang TB, baik yang dari mana gitu ya, sehingga kita akan bisa lebih meningkatkan kualitas dari dosen maupun mahasiswa kita ya. Kemudian juga terkait dengan lab tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Trisman. Insya Allah nanti kita akan identifikasi dan kita akan tingkatkan agar lebih bisa digunakan oleh dosen dan mahasiswa kita untuk semester ini. Apakah nanti dengan kita bekerjasama kemitraan ataupun nanti kita bisa koordinasikan dengan pihak universitas gitu ya, atau pihak pimpinan. Kemudian terkait kemitraan juga
Ya, insya Allah kita akan lebih berdayakan dan kita tingkatkan. Dan terkait tadi dengan PI ya, Persatuan Insinyur Indonesia, semoga nanti bisa ada jalan untuk kita bisa ke sana, gitu ya. Oke, jadi tadi saya sampaikan agenda kita ini silaturahmi dan persiapan perkuliahan semester genap, dan rasanya kurang afdol gitu ya untuk kita bisa tanpa mendengarkan sekilas perkenalan dari Bapak kita, dari alumni ITB kita ini. Tadi Pak Muhammad Ansori Akbar sudah menyampaikan perkenalan singkatnya. Mungkin kita bisa mendengarkan Bapak-bapak kita yang lain. Pak Beni, silakan Pak Beni yang sudah hadir dari tadi. Silakan Pak Beni, sekilas Pak Beni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan sekalian. Nama saya Beni Sumaryono, biasa dipanggil Beni. Iya. Angkatan pada saat S1-nya sendiri masuk di 2012, lulus di 2016, lalu mengambil kesempatan S2. S1-nya Teknik Pertambangan ITB dan S2-nya di Ekonomik Geologi di Akita selama 2 tahun, dan baru lulus 2020 bulan-bulan Maret, awal-awal pandemi. Jadi pandemi merebak di Indonesia, saya juga pulang, itu mungkin nempel-nempel sedikit mungkin COVID-nya dari Jepang, tapi mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Terus tinggal sendiri sekarang di Bandung, jadi ada Bandung Selatan. Jadi dari Bandung kembali lagi ke Bandung, dan dapat istri juga orang Bandung, alhamdulillah gitu. Jadi sekarang masih beraktivitas juga di Bandung gitu rekan-rekan semuanya. Dan baru mulai mengajar di semester kemarin untuk yang semester ganjil. Ini semester kedua saya, mudah-mudahan dapat dilancarkan untuk kegiatan semuanya. Mungkin begitu Pak Hasan. Asli mana Pak Beni? Saya asli Majalengka Pak. Oh, sama dengan Pak Sule Pak, Majalengka. Oke, semoga nanti bisa ke Taliwang, ke Sumbawa Barat gitu ya. Amin Pak, amin. Tapi paling tidak nanti bisa dioptimalkan online-nya nanti Pak Beni ya. Siap Pak. Oke. Berikutnya Pak Saiful tadi sudah bergabung kalau nggak salah ya. Pak Syahrial. Pak Saiful dulu, Pak Saiful Aziz, silakan Pak Saiful. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kesempatannya Pak Hasan dan bapak-bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Saiful Aziz Pak ya. Asalnya dari Tasikmalaya. Terus untuk sekarang statusnya sudah berkeluarga, alhamdulillah. Baru lahir anak kedua kami di 4 Desember kemarin. Alhamdulillah. S1-nya sama seperti Mas Beni ataupun nanti Mas Syahrial ya, di tambangan, hanya saja berbeda subjurusan ya. Kalau saya tambang umum, kalau Mas Beni mungkin tambang eksplorasi. Lalu yang selanjutnya S2-nya nyambi Pak ya, nyambi kerja, nyambi S2 kemarin di MBA SBM ITB, kurang lebih 1,5 tahun. Alhamdulillah selesai, melanjutkan pekerjaan, dan alhamdulillah ada kesempatan ini bisa bergabung di Undova dan bisa ya, mudah-mudahan juga bisa lulus selurus itu niatnya untuk ikut berkarya bersama Undova Pak. Terima kasih. Berarti alumni asli Majalengka juga Pak? Saya aslinya Tasik, sama-sama. Tasik sama ya? Ya. Sama dengan Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Saiful. Pak Syahrial, silakan Pak Syahrial. Halo, Assalamualaikum Pak. Kedengaran suaranya Pak? Kedengaran. Silakan Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak atas waktunya Pak Hasanuddin Pak. Ya.
Nama saya Syahrial, Pak. Sama kayak Beni sama itu. S1-nya di Teknik Pertanian angkatan 12. Subjurnya di bagian eksplorasi. Kemudian setelah itu kerja, dan tahun kedua lanjut lagi ke sekolah perencanaan wilayah dan tata kota. Saya ngambil studi pembangunan, Pak. Jadi tapi insya Allah bisa kita sambungkan di aspek-aspek yang berhubungan dengan ini mengajar di Ya. Sekarang domisili tinggal di Padalarang, Pak, sekitar 30 menit dari Bandung. Aslinya dari Sulawesi Tenggara. Di mana, Pak, aslinya? Tepat Sulawesi Tenggara, Pak. Oh, Sulawesi Buton, Pak. Buton. Ya, Ya, Buton. aslinya di sana. Dan alhamdulillah sudah berkeluarga, asli Bandung, asli Padalarang. Sudah punya anak satu, alhamdulillah baru 8 bulan. Ya, paling Bapak Suri dan rekan-rekan semua salam kenal. Semoga insyaallah ini di Hidrova bisa kontribusi banyak, dan mohon bimbingannya, Pak. Mungkin saya juga baru ngajar sebagai dosen, ya. Ini Bapak saya kira sudah senior, ya. Kami izin menimba ilmu dari Bapak semua ini, izin, ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi demikian, ya. Siapa lagi yang baru ini, ya? Pak Wadek, ada lagi kira-kira? Mira. Oke. Kok nggak ada sambutan dari Pak WR3, Pak Hasan? Ada juga. Ya. Jangan sembunyi, Pak Jun. Masih menyimpan ini sebentar kita. Nanti bentar lagi kita colek. Ya, jadi itu kemudian yang baru lagi ada Bu Mira, ya, alumni, ya. Ya, silakan Bu Mira, Wulandari, perkenalan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alumni Kominfo angkatan pertama, Pak Trisman adalah salah satu dosen juga di sana yang sudah banyak membantu saya mengenal tentang lapangan. Begitu juga dengan bapak saya, Pak Jun dulu waktu itu masih di Pak Dekan, Pak, ya, waktu saya. Ya, Makanya kemarin pas diminta ngajar gitu, saya kagok. Pak Jun udah jadi wakil rektor, padahal dulu masih di dekan. Saya sempat ngomong, Pak Dekan, ya Allah, Pak Junnya sempat marah, udah hari gitu. Nanti sebentar lagi nanti mungkin bisa jadi rektor. Masih baru, Pak, jadi butuh bimbingan. Ya. Dan insya Allah Pak Jun janjinya kemarin kalau saya ngabdi, saya disekolahin. Oh, gitu. Ya. Pak Jun sudah di note itu nanti. Kemarin udah lulus, dan alhamdulillah blacklist lagi, dan insya Allah saya bakalan ngelamar lagi di UPN, Pak, untuk program studi teknik pertambangan, konsentrasinya lingkungan. Semoga lancar-lancar nanti. Kira, ya. Oke. Untuk perkenalan cukup, ya, sepertinya, Pak. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, untuk kesuksesan kita dalam hal pendidikan dan pengajaran tentu memang diharapkan paling tidak kita bisa meningkatkan kompetensi maupun pendidikan kita, ya. Jadi seperti Pak Wakil Dekan gitu, ya, yang mungkin sedang proses untuk ke sekolah lanjut gitu, ya. Termasuk tadi Ibu Mira, termasuk juga nanti mungkin Bapak Ibu yang lain, ya. Semoga nanti bisa ada jalannya begitu, ya. Apakah nanti mungkin dibiayai oleh kampus atau mungkin beasiswa yang lain dan seterusnya gitu, ya. Sebenarnya sudah luar biasa sebenarnya semuanya. Oke. Untuk
kita berikutnya kita bahas dengan perkuliahan kita ya. Jadi kita akan memulai perkuliahan kita mulai besok ya, tanggal 1 Maret 2022, dan jadwal sudah dipublish, sudah di-share begitu ke Bapak Ibu sekalian semuanya. Mohon nanti untuk sudah bisa mulai melaksanakan perkuliahan gitu ya. Sudah dicantumkan juga ruangannya di mana gitu ya. Nah, paling kendala kita itu adalah mungkin labnya ya, mungkin Pak Wakil ya. Jadi itu yang sambil jalan nanti kita akan coba cermati dan kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada begitu ya. Oke, mungkin nanti bapak-bapak yang dari dosen baru di pertambangan mungkin nanti bisa kuliah online-nya nanti melalui bisa Zoom meeting atau mungkin lewat Adlink nanti ya, kita fasilitasi nanti Pak Wakil Dekan untuk bisa memiliki akun di sana dan bisa lancar nanti menggunakan sistem kita, dan mahasiswa kita juga nanti bisa bisa belajar dengan baik gitu ya. Ada yang ingin disampaikan Pak Wakil Dekan? Silakan. Nggak ada, Pak. Saya ingin dengar suara dari Pak WF3 saja. Nah, berikutnya nih kita mohon kesediaan Pak Wakil Rektor 3, sebenarnya walaupun di sini hadirnya sebagai dosen ya di teknik sipil ya. Siapa tahu ada bocoran-bocoran mungkin terkait lab tadi itu Pak Wakil Rektor, atau mungkin studi lanjut dan lain-lain. Terutama mungkin kita juga nanti akan persiapkan akreditasi atau perpanjangan izin untuk yang pertambangan ya Pak Sule ya. PR kita masih ada satu prodi yang perlu kita kawal. Silakan Pak Jun, kesediaannya. Siapa tahu ada teropong-teropong begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Hasan. Saya sebagai dosen kok jadian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu Nabi Muhammad Rasulillah ajmain. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, dan terutama terima kasih apresiasinya kepada Pak Amrus Alam yang sudah memberikan kontribusi besar terhadap Fakultas Teknik. Baik, terkait dari beberapa informasi yang saya simak, baik itu dari Pak Dekan, dari beberapa Kaprodi, kemudian juga ada dari Pak Trisman dan dosen-dosen baru tadi ya. Begini, kita dari rektorat yang paling utama dan yang paling penting adalah koordinasi dan komunikasi. Jadi kalau koordinasinya jelas, komunikasinya jelas, insya Allah semuanya jelas. Saya berharap sekali bahwasannya Fakultas Teknik untuk tahun ini dan kedepannya sudah harus lebih move on lagi, lebih baik lagi, terutama terkait dengan upgrading dosen. Saya tidak menganut sistem yang coba-coba atau tawar-menawar dengan Menristek terkait dengan dosen untuk akreditasi 3 cukup, kemudian harus serumpun juga cukup tidak. Untuk antisipasi itu Bapak, maka perlu dilakukan pemetaan di Fakultas Teknik. Pastikan dia berapa kebutuhan dosen yang ada di Fakultas Teknik. Kalau memang dia butuh 3 atau 5 ya harus diinformasikan ke kita rektorat 5 orang. Insya Allah saya akan bicara sama Pak Rektor, saya akan menekankan beliau untuk upgrading dosen ini. Asal datanya jelas, Pak. Asal datanya jelas dan kebutuhannya jelas. Kalau ya memang yang kemarin mungkin ada permasalahan satu dan lain hal, ya, kami dari rektorat mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini saya berharap Pak Rektor mau
ya membagi apa yang dia peroleh untuk kita semua dalam upgrading dosen. Kemudian terkait SAPRAS, fasilitas laboratorium. Untuk laboratorium ini tidak ada tawar-menawar, cuma dari kementerian, dari Ban PT, juga dari asesor juga tidak mewajibkan. Artinya dalam tanda kutip tidak mewajibkan bahwa lab itu harus ada di kampus. Dimanapun bisa lab itu, termasuk jurnal dan sebagainya. Yang penting ada kerjasama, ada MOU, dan ada ya timbal baliknya begitu, Pak. Jadi saya kira perlu ditingkatkan lagi melihat peluang-peluang laboratorium yang bisa dimanfaatkan, terutama di perguruan tinggi yang lain untuk SAPRAS. Tapi kita usahakan, Pak, kita usahakan mudah-mudahan setidaknya lab ini bisa terisi walaupun tidak secara maksimal nantinya, cuma sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Tentunya dosen-dosen yang mengajar sudah tahu apa yang mereka butuhkan dan praktikum yang dibutuhkan seperti apa. Khusus untuk teknik pertambangan, ini kita mudah-mudahan MOU kita dengan aman bisa berjalan dengan baik. Pak Rektor juga sedang mengusahakan. Pak Rektor sebenarnya fokusnya ke tambang ya, walaupun sebenarnya di Universitas Cordova ini teknik informatika yang menjadi primadonanya. Insya Allah Pak ya, mudah-mudahan yang jelas yang saya sampaikan tadi, koordinasi dan informasinya itu harus jelas dan komunikasinya pun harus jelas. Kemudian yang ketiga, saya sangat berharap fakultas sudah mulai mempelajari dan memperhatikan apa itu yang namanya IKU MBKM, karena itu kita laporkan setiap triwulan, kita laporkan ke L2 Dikti. Jadi item-item yang ada di situ sudah jelas tidak untuk universitas tapi melainkan untuk prodi. Oleh karenanya prodi saya berharap ini sudah mulai menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian dosen-dosennya pun sudah harus mulai melakukan tridharma perguruan tingginya, termasuk dengan kolaborasi dengan mahasiswanya juga harus ditingkatkan. Karena itu adalah IKU-nya. Kemudian yang terakhir Pak, terkait kurikulum, saya merasa perlu untuk ditinjau ulang semua kurikulum tersebut, terutama kaitannya dengan MBKM. Karena saya merasa menjadi sangat penting Pak. MBKM ini, kurikulum ini mau tidak mau kita harus melaksanakan MBKM ini apapun bentuknya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor, karena ada hak mahasiswa di situ. Untuk teknik sipil kemarin MBKM-nya hanya dibuat modelnya adalah dari semester 7. Sebenarnya 3 semester yang dimaksud Pak Rektor itu adalah dari semester 5. Jadi 5, 6, 7 itu mahasiswa diizinkan untuk MBKM. Ada hak mahasiswa tersebut di situ. Tapi saya melihat kurikulum itu, saya tidak tahu apakah sudah didesain sampai semester 5 ya. Kalau semester 5, semester 6-nya ada 23, 21 SKS, ya sangat sulit untuk menerapkan MBKM. Karena biasanya MBKM hanya berkisar antara 20 SKS per semesternya dalam kurikulumnya. Saya rasa, dan termasuk yang tadi, cashless. Nah, ini kayaknya ditunggu cashless ini. Sekali lagi, terkait dengan pembiayaan fakultas, anggaran fakultas, termasuk gaji dosen, itu tidak ada hubungannya dengan saya, Pak. Iya. Nah, tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi silahkan berkoordinasi dengan Pak WR2, Pak. Ya, insya Allah. Dan kemarin juga saya sudah dapat bocoran dari BAUK, bahwasannya insya Allah Cordova akan diusahakan, tapi bukan janji mereka, bahwa pendanaan Cordova ini akan dikembalikan seperti semula. Mudah-mudahan Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Dan saya rasa ke depan itu kita sudah ditawari oleh Bank BI, ini informasi tertutup sebenarnya, bahwa pondok itu akan mendirikan bank wakaf, Pak. Jadi bank wakaf, jadi semua nanti dosen itu juga akan berasal dari sana, nanti insya Allah penggajiannya akan lebih baik lagi. Jadi bank wakaf ini lagi diurus izin operasionalnya, nanti akan dapat bantuan dari Bank BI sebesar 4 miliar. Jadi doakan saja mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik.
Saya berharap Pak, kebetulan Wakil Rektor 3 ini dari Fakultas Teknik, silahkan untuk dimanfaatkan Pak. Iya. Kapan lagi Lalu kalau saya manfaatkan itu, Pak. bukan sekarang Pak, ya. Kapan lagi kalau bukan sekarang. Dan yang paling terakhir Pak, sebagaimana pengelola yang baru yang sudah diangkat dan sudah dilantik, saya menunggu job description-nya, silahkan diserahkan kepada saya. Nanti untuk segera kita berikan kepada rektor, kemudian nanti akan dibahas bersama. Dan saya ucapkan selamat pada dosen-dosennya baru tadi. Terima kasih Pak atas kerjasamanya dan atas bergabungnya di universitas kami. Insya Allah tentu kami dari pihak Rektorat tidak akan melupakan apa yang telah Bapak berikan dan distribusikan pada kami. Saya rasa itu Pak Dekan. Selamat Pak Dekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Junaidi. Jadi dosen teknik sipil sekaligus wakil rektor ya. Alhamdulillah tadi sudah bisa memberi kita info-info, bocoran-bocoran, teropong-teropongan gitu ya. Alhamdulillah nanti semoga kita maksimalkan dan optimalkan terkait tadi dengan lagi-lagi tentang sarana-prasarana lab ya. Kita akan coba nanti bisa lebih optimalkan dan bisa terwadahi lah walaupun nanti sistemnya adalah kerjasama gitu ya. Kemudian untuk kurikulum yang sistem MBKM, kalau memang nanti memungkinkan untuk kita bisa tinjau ulang atau review sedikit-sedikit dengan Kaprodi, mungkin Pak Sule ya, nanti kita coba akan cermati kembali ya, biar nanti sesuai dengan yang seharusnya begitu ya. Termasuk juga upgrade dosen tadi ya, sebuah info yang mungkin cukup menarik dan bisa kita nanti kawal begitu. Semoga nanti bisa beberapa dosen kita ya itu bisa studi lanjut lah nanti begitu ya Pak Wakil Dekan ya, terutama beliau nih Pak Wakil Dekan ini sudah wajib sekali ini harusnya sudah. Sudah harusnya begitu ya. Yang penting kan di PHP lagi katanya. Iya itu. Ya termasuk Bu Mira itu ya yang semoga nanti bisa ikut dengan Pak Sule gitu ya. Nah terkait dengan job desk tadi yang sudah kita ditugaskan ini Pak Kaprodi, Pak Kaprodi, Pak Wakil Dekan gitu ya, kita sudah harus segera menyelesaikannya. Kalau saya Pak Warek, saya hari pertama itu sudah langsung clear saya. Sebenarnya mau kirim langsung, cuma saya tunggu-tunggu yang lain dulu lah. Nanti saya kecepatan kalau ngirimnya langsung ya. Titip di Pak Jun Pak, saya juga besok akan titip di Pak Jun. Ya, kalau saya nanti saya kirim lewat WA aja lah Pak. Sekilas untuk apa namanya job desk terkait dengan tadi ya job desk dekan, sekilas saya sampaikan bahwa memang posisi kita di pimpinan fakultas itu harus bisa mengoptimalkan peran dan posisi serta komunikasi begitu Pak Wakil Dekan ya. Jadi nanti bagaimana kebutuhan kondisi di tingkat bawah ya, prodi, kemudian mahasiswa, dosen gitu ya. Nah, itu kan coba kita fasilitasi dan komunikasikan ke pimpinan ya, ke wakil rektor, ke rektorat dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti apa yang dibutuhkan di bawah itu setidaknya bisa tersampaikan ke atas, bisa terselesaikan masalahnya dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga agenda hari ini sebenarnya kita nanti ingin tahu juga apa saja hal-hal yang biasanya terkendala ketika proses perkuliahan itu sebenarnya. Kita bisa cari solusinya bersama gitu ya, terkait mungkin apa gitu ya, jadwal atau mahasiswa atau apalah, mungkin nanti Bapak Ibu yang hadir bisa menyampaikan agar kita bisa diskusikan bersama. Kemudian selain itu ya kita tentu juga menginginkan penerapan Catudharma perguruan tinggi itu bisa lebih optimal, bisa lebih meningkat begitu ya, baik itu di tingkat prodi, fakultas begitu ya. Nah, sehingga benar-benar
kita bisa mengawalnya bersama-sama ya. Nah, baik itu pendidikan pengajaran gitu ya, kemudian penelitian, pengabdian dosen ya, kemudian juga amalia Islam dan kepesantrenannya juga kita akan coba. Paling tidak nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan itu terimplementasi dalam perkuliahan kita, dalam aktivitas kita gitu ya. Misalnya itu ya paling tidak diawali dengan doa gitu ya, atau dengan salam gitu ya, kemudian diakhiri dengan doa kafaratul majelis ya, dengan salam juga, itu paling tidak ya. Ya lebih bagus lagi ya nilai-nilai dalam perkuliahannya juga kita masukkan, kita hubungkan dengan keislaman dan kepesantrenan. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, mungkin kita bisa dialog dengan bapak-bapak ibu dosen kita terkait hal-hal yang mungkin dirasakan sebelumnya agar di semester ini kita bisa atasi bersama. Karena terus terang saya baru pertama ini diamanahkan untuk dekan dan struktural di fakultas maupun prodi gitu ya. Jadi perlu tahu juga banyak terkait masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa saja yang mungkin catatan-catatan yang mungkin akan bisa kita hadapi dan bisa kita carikan solusi di semester ini. Ada? Silakan. Saya lihat ada Pak Firman ini. Selamat bergabung Pak Firman. Siap. Dosen senior kita nih luar biasa. Siap mendengarkan saya. Ada arahan-arahan atau ya, hal-hal yang mungkin perlu kita cermati atau kita antisipasi Pak Firman untuk di semester ini dan ke depan terkait perkuliahan? Sementara belum ada Pak, belum ada. Oh ya. Nanti kalau ada saya japri aja Bapak. Oh ya, sip. Oke, ada Bapak Ibu sekalian? Oke, Pak Asa, saya tambah. Oke, silakan Pak Amrul. Kameranya aktif ya Pak ya? Sebentar saya videokan dulu. Iya, gagah Bapak. Wah, itu luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya dan selamat bergabung untuk dosen-dosen yang baru terutama dari pertambangan. Semoga nanti di Cordoba, Pak. Baik, mungkin ini karena waktunya sudah malam ya, setengah 9 ya masih ya, setengah 10 ya. Jadi ada beberapa hal sih yang saya sampaikan ini mungkin karena pengalaman saya waktu pas periode sebelumnya memang banyak hal yang perlu ditingkatkan sehingga nanti lebih kita maksimalkan untuk di Fakultas Teknik. Jadi yang pertama sesuai dengan yang disampaikan oleh suara saya ya. Ya, dengar. Jadi yang disampaikan oleh Pak Trisman memang untuk lab teknik memang kita banyak sekali kekurangannya, apalagi sayang sekali ya di lab teknik itu sudah banyak ya, sudah banyak alatnya tapi banyak yang hilang, kemudian tidak berfungsi, bahkan tidak bisa dipakai lagi ya. Itu menjadi kendala kita sehingga nanti ke depannya ini bisa difungsikan lagi ya seperti itu untuk praktikum mahasiswanya, terutama pertambangan sama sipil. Jadi kemarin itu kita dari Fakultas Teknik ya. Jadi kita pernah disuruh untuk membuat list untuk kebutuhan semua lab yang ada di teknik. Nah, itu di teknik industri sudah saya buat, kemudian teman-teman yang di prodi yang lain mungkin pernah dibuat. Nah, sampai sekarang itu listnya kebutuhannya itu kan sudah disampaikan ke pihak rektorat, tapi ya karena kondisi tertentu sehingga sampai sekarang belum terrealisasi seperti itu. Mungkin nanti dengan adanya hibah dari PT Aman yang besar sekali itu sehingga nanti bisa dimanfaatkan lagi itu bagaimana
labnya ini bisa berfungsi, tidak hanya kita di luar, tapi kita bisa memanfaatkan yang sudah ada, terutama di teknik itu, Pak. Ya. Kita memanfaatkan betul hibah dari PT Aman itu, sehingga fungsi lab itu apalagi kampus bisa hidup gitu loh. Nah, itulah menjadi tantangan kita, kendala kita ke depan, sehingga bagaimana labnya ini bisa berfungsi dengan baik. Kemudian juga pernah saya sampaikan juga kemarin setelah kita serah terima, sudah banyak hal yang saya sampaikan kepada Pak Hasan dan prodi yang lain, sehingga nanti bisa menjadi tindak lanjut untuk perbaikan ke depannya. Dan tambahan lagi yang berikutnya adalah, ini yang agak perlu ditingkatkan, Pak, terkait dengan dosen, pemantauan dosen ya. Jadi kita dosen-dosen ini dalam proses belajar mengajar mungkin ini kita optimalkan, Pak. Mungkin dari tugas tupoksinya ke prodi itu salah satunya adalah mengontrol dosen-dosennya untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, itu yang sangat kurang oleh beberapa kaprodi, sehingga itulah menjadi nanti salah satu tugas sampaikan ke rektorat, ke rektor, sehingga nanti bisa dioptimalkan lagi. Jadi nanti banyak dosen yang kita dari luar ya, dari yang sibuk kerja ya, yang sibuk dari luar, ada yang dari PNS, ada yang segala macam, sehingga nanti bisa saling koordinasi. Kalau tidak masuk, ada keterangannya gitu, Pak. Jadi nanti bisa dimaksimalkan lah untuk optimalisasi dalam proses mengajar, sehingga mahasiswa itu kan tidak mengeluh kan. Jadi banyak mahasiswa yang mengeluh dosennya yang jarang masuk, sehingga nanti bagaimana solusinya itu. Nah, nanti dari tugas optimal dari Kepri lah yang nanti yang akan mengontrol, mengawasi, sehingga kendala-kendala itu bisa diatasi. Sehingga nanti sampai ke atas bagaimana solusinya. Itu tambahan dulu, Pak. Belum mentah nih. Halo? Mungkin tambahan saya untuk yang sementara, Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Amro atas masukannya. Untuk yang terkait dengan perkuliahan kita tadi sudah ada dua hal yang penting yang perlu kita akan cermati. Pertama itu terkait dengan lab kita ya, seperti yang sudah kita bahas tadi dari awal. Jadi insya Allah nanti saya bersama Pak Wakil Dekan akan mencermati bersama nanti dengan Kaprodi, terutama terkait dengan lab ini ya. Kita akan lihat kondisi terkininya, sehingga nanti bagaimana ketika kita bisa laksanakan kegiatan-kegiatan lab itu ya, sehingga bisa berjalan dengan baik dengan kondisi yang ada. Nah, makanya nanti terutama yang tadi disampaikan tambang dan sipil terutama ya yang bisa kita nanti lihat kembali. Kemudian terkait dengan pemantauan perkuliahan atau monitoring perkuliahan gitu ya. Nah, ini juga perlu kita monitoring dan evaluasi juga ya. Makanya nanti saya berharap untuk masing-masing kaprodi bahwa satu hal yang mungkin akan bisa kita optimalkan agar bisa memudahkan pemantauan ini, itu adanya grup WA perkuliahan gitu ya. Mungkin nanti kita akan mulai semester ini kita tingkatkan. Jadi masing-masing perkuliahan itu ada grup WA-nya, dan kaprodi itu perlu ada di masing-masing grup itu agar bisa lebih memantau. Sehingga nanti walaupun nanti misalnya perkuliahannya lewat Edli, lewat Zoom, segala macam, tapi paling tidak komunikasi dan koordinasinya itu ada di grup WA tersebut ya. Nah, apakah nanti misalnya ketika satu angkatan ada peserta yang sama, kuliah yang berbeda, apakah digabung, ya itu dilihat teknisnya seperti apa. Nah, itu yang mungkin nanti kita harapkan komunikasikan nanti di lingkungannya masing-masing agar bisa lebih memudahkan kita dalam hal memantau. Karena
memantau ini bisa banyak yang kita bisa dapatkan sumbernya ya, bisa dari mahasiswa, bisa dari prodi langsung, istilahnya memantau ya, bisa juga nanti saya bersama Pak Dekan juga sekali-sekali gitu ya, pantau dan lain-lain. Itu banyak cara kita agar bisa mengetahui apakah perkuliahan itu berjalan atau tidak gitu ya. Tentunya kita berharap ya berjalan dengan baik gitu ya. Nah, semoga kita bisa tingkatkan itu paling tidak gitu ya, paling tidak kalau misalnya berhalangan sekali ya ada materi lah mungkin di Edlink atau mungkin ada tugas atau apa begitu, jadi tidak hilang kabar sama sekali gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mungkin ingin disampaikan kembali Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah mulai agak malam ini. Insya Allah ini kita rekam dan nanti kita akan sharekan link untuk tayangan ulang dari Zoom ini agar nanti Bapak Ibu yang lain yang tidak sempat hadir itu bisa mengikuti dan mendengarkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa melaksanakan ini langsung di kampus pada jam kerja karena kondisi yang belum memungkinkan untuk kita laksanakan, sehingga kita laksanakan di jam-jam santai melalui Zoom meeting ini gitu ya. Oke, ada hal terakhir yang kita bahas sebelum kita akhiri. Ya, terkait jadwal sudah, kemudian medianya bisa tatap muka langsung, bisa melalui konten yang ada di Edlink ya, kemudian juga bisa ke Edlink dan Siakat begitu ya. Kemudian bisa juga nanti mengoptimalkan grup WA ya, sehingga nanti bisa untuk komunikasinya lancar dan lain-lain. Kemudian untuk apa ya, kalaupun nanti ada yang bermasalah dengan akunnya yang Siakat maupun Edlink nanti bisa dikomunikasikan, biar kita komunikasikan dengan BHK agar nanti semua dosen ya bisa aktif akunnya sehingga tidak terkendala lagi dengan mahasiswa gitu ya. Satu lagi Pak Hasan, Amro, ya. Ini terkait dengan RPS dan silabus, ini perlu adanya format Ya. yang apa namanya yang bisa kita gunakan, karena ini harus kita segera untuk kita apa namanya bagi dalam proses untuk borang stasi tambang ini kan, jadi harus ada format yang formal yang perlu seragamkan gitu ya. Secepatnya ya. Nanti kita bisa buat secara bersama-sama seperti apa, atau nanti buat tim khusus apalagi terkait dengan MBKM itu yang disampaikan oleh Pak WR3 kan, itu kan harus segera, karena kan saya lihat belum ada belum sesuai dengan apa dari arahan dari Pak Rektor, jadi harus kita segera ini Pak MBKM-nya. Ya, terima kasih Pak Amro sudah diingatkan ya. Jadi terkait dengan proses belajar kita, memang salah satu instrumen yang perlu kita siapkan itu memang sih sebelumnya sudah ada, mungkin ya RPS gitu ya. Cuma karena terkait dengan akreditasi mungkin perlu kita seragamkan. Nah, nanti kita akan coba formulasikan formatnya agar nanti bisa seragam ya, terutama yang mungkin belum lengkap-lengkap nanti kita bisa lengkapkan dan updatekan gitu ya Pak Amro ya. Karena yang kemarin itu kita gunakan beda-beda antara tambang, ya sih betul dengan industri beda dia. Jadi nanti bagaimana kita atau nanti buat panduannya Pak. Kita perlu seragamkan itu Pak untuk satu fakultas kita ini paling tidak itu bisa seragam. Nah, nanti kita koordinasikan dengan Kaprodi, siapa tahu ada yang sudah contoh yang mungkin sudah mendekati, nanti kita bisa sharekan sehingga nanti Bapak Ibu yang mengajar itu bisa sambil jalan itu melengkapi RPS-nya, sehingga nanti ketika RPS itu sudah ada ya ke depannya siapapun nanti yang akan mengajar itu bisa menjadi acuan untuk kita sampaikan ke mahasiswa begitu ya.
Oke, itu saya rasa jika memang sudah tidak ada yang kita bahas kembali, Keprodi, Bapak Keprodi, sudah ada yang mau disampaikan? Ada dikit. Oke, silakan Pak Amir, silakan sebelum kita akhiri. Siap. Oke. Terima kasih Pak Dekan. Jadi saya mau melaporkan sedikit lah terkait dengan jadi beberapa waktu yang lalu kita udah minta posisi lab yang di samping kantin dan dikasih oleh Pak WR2. Waktu itu saya minta Pak WR2 dan dikasih untuk menempati ruangan yang ada di samping kantin. Nah, kondisinya saat ini memang sudah ada beberapa peralatan untuk kegiatan praktikum ergonomi dan mungkin ke rancangan produk ataupun apa namanya yang lain kayak gitu yang berkaitan dengan APK apa namanya perancangan kerja dan sebagainya. Yeah. Nah, kalau kondisi bangunannya sendiri dia banjir Pak, dia bocor. Jadi kalau hujan itu pasti banjir. Nah, dan sudah saya sampaikan juga ke Pak WR2 melalui BAK juga sudah disampaikan dan bisa ditindaklanjuti supaya bisa kita maksimalkan baik itu misalnya untuk teaching industry dan sebagainya mungkin bisa dimanfaatkan ataupun untuk kegiatan seperti marketing, online marketing dan sebagainya. Mungkin bisa kita maksimalkan karena di industri sendiri sudah kita inisiasi untuk pengembangan produk kayak gitu seperti yang apa namanya ada parfum dan sebagainya. Hanya saja itu masih tidak kita laksanakan di kampus karena tidak ada lokasi juga untuk kita laksanakan kalau di kampus. Yeah. Nah, itu sih kalau kondisi di teknik industri. Kemudian mungkin Pak sesekali mungkin di Grand Royal gitu kita gitu. Oke, kita kopdar besok. Siap. Di Grand Royal. Mungkin lokakarya MBKM, kurikulum BKM itu ya di Grand Royal kayak gitu lokakaryanya. Ada stakeholder dan sebagainya. Kalau nggak di dalamnya ya di depan. Cuma kita memanfaatkan uang hibah. Siap. Mungkin itu saja Pak Dekan. Terakhir, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Amir ya. Jadi insya Allah nanti kita akan tidak lanjuti kondisi yang ada. Yang jelas bahwa kita perlu maklumi bersama bahwa kita baru istilahnya dalam proses berbenah begitu ya di tingkat universitas, di tingkat fakultas ya. Saya juga baru di sini gitu ya. Kemudian juga Kaprodi, Bapak dosen kita juga ada yang baru. Artinya kita pada semester ini ya kita maklumi bersama bahwa ini dalam proses kita berbenah dengan harapan ya kita bisa lebih optimal, lebih baik lagi ya dari yang sebelum-sebelumnya, dan tentu kita akan komunikasikan, itu kata kuncinya ya. Jadi apa saja, apapun yang ada, kita akan coba komunikasikan. Ya, semampu kami di tingkat prodi maupun fakultas, kita akan komunikasikan ke pihak pimpinan, gitu ya. Karena bagaimanapun ya kita perlu support dari pimpinan universitas, gitu ya. Dan semoga dengan kondisi terbaru dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor kita tadi, itu bisa membawa angin segar, membawa dampak perubahan positif bagi kemajuan universitas kita, fakultas kita, prodi-prodi kita, begitu ya, dosen dan mahasiswa kita, sehingga bisa lebih baik lagi, begitu ya, dalam hal tidak hanya tridharma perguruan tinggi, tapi catudharma perguruan tinggi kita, gitu ya. Saya rasa itu saja yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini, yang sudah ikut berpartisipasi
dan kita akan memulai perkuliahan kita besok tanggal 1 Maret 2022. Semoga sudah bisa mulai masuk dan aktif ya. Mohon nanti ketika tidak bisa ya memberi kabar ke mahasiswanya atau mungkin ke kaprodinya sehingga bisa menjadi satu hal yang mungkin kita bisa carikan solusinya. Dan sekali lagi untuk kuliah online kita nanti ya kita ada akun Zoom Premium yang kita bisa gunakan kapan saja. Kalaupun nanti akun Zoom-nya yang universitas itu bentrok, ya insya Allah nanti ada akun Zoom saya bisa dipakai juga ya, sehingga nanti tidak ada kendala ketika dilaksanakan melalui online tetap mukanya begitu ya. Dan jangan lupa materi-materinya nanti disampaikan di Siaka dan Adlink kita ya, sehingga nanti bisa menjadi referensi dan materi untuk mahasiswa kita. Saya rasa itu pertemuan kita Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kekurangan, kesalahan dari kami, dari pimpinan fakultas, prodi, dan kita berharap dan berdoa semoga perkuliahan semester ini genap 2021-2022 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik. La ilaha illa anta. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin saya tutup ya Zoom-nya ya. Baik, Pak.